Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwati talibati rahimakumullah jami'an, nuwasilu darsana fi madad takbir wa insyaallah hadal yaum sanatakallam an hamzatil wasl. Nandur huna hamzatul wasli tuktabu hakada. Hamzah wasl itu ditulis seperti ini. Ya, enggak ada hamzahnya. Wa tuntaqu fi awalil kalami, dan diucapkan di awal kata. Ya, ini untuk apa hamzah wasl itu? Ini ada pelafatannya ketika di awal kata. Wala tuntaqu fi wasatil kalam, dan tidak diucapkan pada pertengahan apa? Pertengahan kalam. Ya, bi khilafi hamzatil qat'i, berbeda dengan hamzah qata', alati tuktabu hakada, yang ditulis seperti ini, ya. Nah, penulisannya kita perhatikan seperti ini. Ada hamzahnya di atas dan ada hamzahnya di bawah. Wa tuntaqu fi awalil kalami wa fi wasatihi, dan hamzah qata' itu ditulis di awal kalam dan di tengahnya. Kalau tadi hamzah wasal hanya ditulis di awal kalam, sedangkan hamzah qata' itu ditulis di awal kalam dan di pertengahan. Wa aslu tariqin li ma'rifati nau'il hamzah, dan metode yang paling mudah, cara paling mudah untuk mengetahui jenis hamzah, apakah wasal atau qata', wa huwa nutqul kalimati ba'da wawil atfi aw fa'il ataf. Yaitu dengan melafatkan, ya, melafatkan kata setelah wawu atof dan fa atof. Kita lihat nanti pada wawu atof dan fa atof pelafatannya bagaimana. Fa in nutiqatil hamzatu fahiya hamzatu qata'. Jika, ya, dilafatkan hamzahnya maka dia adalah hamzah qata'. Wa illam tuntaq fi hamzati waslin fahiya hamzatu waslin. Jika tidak dilafatkan hamzah tersebut maka dia hamzah wasl. Ini ketika bersambung, ya, dengan wawu atof atau fa atof. Wa aksarul hamzati hamzatu qat'in, dan hamzah yang paling banyak itu adalah hamzah qata'. Ma'adal mawadi' taliyah, kecuali pada tempat-tempat berikut ini, li hamzatil wasl fahuwa, ya, hamzatu qat'in. Kecuali pada tempat-tempat berikut ini untuk hamzah wasal, maka dia adalah hamzah qata'. Kita lihat di sini dengan melihat contoh insyaallah lebih jelas. Nah, kita perhatikan di sini ada hamzatul wasal. Hamzatul wasal ini pada fi asma'in masmu'ah, ya, masmu'atun, ya, pada isim-isim yang bisa masmu'ah. Kemudian fil af'ali wa tasarifiha, pada fi'il-fi'il dan tasrifnya, fil huruf, dan juga pada huruf. Nah, kita lihat hamzah wasal itu pada isim contohnya adalah seperti ini. Ya, bisa dibaca sendiri. Ismun, ibnun, ibnani, ibnatun, ibnatani, isnani, isnatani, imru'un, imra'atun. Ini adalah isim-isim yang hamzahnya menggunakan hamzah wasal. Kemudian pada fi'il ada fi'il sulasi, khumasi, dan sudasi. Ya, fi'il sulasi, khumasi, dan sudasi, hamzah wasalnya seperti apa? Fi'il amr, uktub, ijlis, ya. Kemudian ini pada khumasi, kalau sulasi hanya ada pada fi'il amr saja, sedangkan khumasi itu fi'il madhi, amr, dan masdar. Intalaqa, intalik, intilaqun, ijtahada, ijtahid, ijtihadun. Demikian pula sudasi itu ada pada fi'il madhi, amr, dan masdarnya. Istaghfara, istaghfir, istighfarun, istakhraja, istakhrij, istikhrajun. Ini insyaallah bisa kita hafal, ya. Apa namanya? Hamzah wasal pada isim ini, dan hamzah wasal pada fi'il, sulasi, khumasi, dan sudasi, dan hamzah wasal pada huruf adalah al di sini. Ya. Kemudian kaidahnya di sini hamzatul wasli daiman maksuratan ila fi maudhi'ini. Hamzah wasal itu pada kaidah asalnya adalah selalu kasroh. Ya, pengucapan pelafatan hamzah wasal pada hukum asalnya adalah di kasroh.
illa fi maudhi'aini, kecuali pada dua tempat. Apa saja? Ma'al al. Ya, jika hamzah wasal tersebut adalah alif lam di sini. Takunu maftuhatan, maka hamzah wasalnya dilafatkan fathah. Ya, melafatkannya dengan fathah. Seperti apa? Di sini kita lihat, ya. Al ilmu. Nah, di sini kan bacanya apa? Al a. A di sini kan fathah. Nah, pelafatan hamzah wasal ini adalah a. Ya, al ilmu. Kenapa? Karena pada alif lam di sini. Ya. Ini jadi ini adalah pelafatannya fathah. Al ilmu. Kapan? Jika pada alif lam. Ya. Kemudian fi amri sulasil ladzi qabla akhirih matmumun. Pada fi'il amr sulasi yang sebelumnya sebelum huruf akhirnya adalah dhammah. Takunu matmumatan, maka hamzah wasalnya dibaca dhammah. Udkhul ukhruj. Jadi gini ya, hamzah wasal itu kan kebanyakan dibaca kasroh, kecuali pada dua tempat. Dibaca fathah kapan? Ketika bersama alif lam. Dan dibaca dhammah kapan? Ketika pada fi'il amr ini. Ya, ketika pada fi'il amr sulasi yang sebelum huruf akhir itu dhammah. Sebelum huruf akhir itu dhammah. Ya, maka dibaca apa? Hamzah wasalnya dhammah. Jadi yang pertama ini adalah hamzah wasalnya dibaca fathah, yang kedua dibaca dhammah. Taib. Kemudian kita perhatikan di sini tadrib sahih kitabat al-hamzah fi mayali in kana ghairu sahihah wa bayyin nau'iha wasal an qata. Ini tolong ya dikerjakan di buku masing-masing, ditulis ya. Jika sudah benar ya benar, nggak perlu dibenarkan karena sudah benar. Nah, ini tolong kalau ada keliru penulisan hamzahnya dibenarkan. Dan yang terpenting adalah nau'uha jenisnya hamzah wasal atau qata gitu ya. Insyaallah mudah. Naam. Kemudian ayuhal akhwati, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan qawaidul lughah, kaidah lughah. Ta'diyatul af'al, ya. Ini membahas tentang ta'diyatul af'al, memuta'adikan fi'il. Kalau fi'il dimuta'adikan berarti fi'il tersebut memiliki apa? Memiliki maf'ul bih, memiliki objek. Jadi kalau fi'il itu dimuta'adikan itu bisa memiliki objek. Baik itu memiliki satu objek, dua objek atau tiga objek. Ya, memiliki satu maf'ul bih, dua atau tiga maf'ul bih. Kita lihat contohnya di sini. Amsilah udrus wa ta'ammal. Alif, coba perhatikan alif di sini. Namat tiflu ala sarir, ya. Safaral amiru ila Makkah, wa qafal amilu ala kursi. Kita perhatikan fi'il madhi nama, safara, wa qafa. Ini semua adalah fi'il lazim. Fi'il apa? Fi'il lazim, karena di sini tidak kita temukan maf'ul bih. Karena dia lazim sehingga enggak punya maf'ul bihnya. Kemudian sampingnya akala dhaifu ta'amahu, sa'ala talibu ustadahu, qara'at tullabu darsahum. Kita perhatikan di sini fi'il madhi akala, sa'ala, qara'a. Itu adalah fi'il madhi yang memiliki yang muta'addi dan memiliki satu maf'ul bih. Jadi adalah ini fi'il muta'addi yang memiliki satu maf'ul bih. Kemudian kita perhatikan yang ba di sini. Ya, yang ba. Jalasat talibu alal kursi. Ya, kemudian farihan najihu bisyahadati karuma umaru. Kita perhatikan di sini fi'il jalasa, fariha, karuma itu adalah fi'il lazim. Fi'il apa? Fi'il lazim. Ya, fi'il lazim, karena ini enggak ada maf'ul bihnya. Ya. Nah, fi'il lazim ini ternyata bisa dijadikan muta'addi. Ya, bagaimana caranya? Caranya dengan ditasdid tengahnya di sini. Jalasa menjadi jalasa, fariha, farroha, karuma, karroma. Ya.
Maka jalasal mu'allimu taliba, ya mu'alim mendudukkan talib, au ajlasahu. Jadi memuta'adikan bisa ditasydid atau dikasih apa hamzah di sini. Ajlasa. Jelasan jadi apa? Jalasa atau ajlasa. Kemudian farihan najihu bisyahada, jadi farrohal abun najiha. Ini duduk menjadi mendudukkan, ya. Farrohal abun najih atau afrohahu. Jadi faroha menjadi farroha atau afroha. Yang artinya kalau fariha itu gembira, farroha atau afroha ini menggembirakan. Gembira jadi mengembirakan. Karuma Umar, karuma itu ya mulia. Mulia ya. Karoma Zaidun ad-dhaifa au akramahu. Ya. Ini mulia menjadi kalau karoma yukarrimu takriman atau akroma ini artinya adalah memuliakan. Ini menunjukkan bahwasanya fi'il lazim bisa dijadikan muta'addi dengan ditat'if di sini tasydid dan dikasih alif hamzah di sini. Dan ini fi'il ini memiliki satu maf'ul bih, gitu ya. Kemudian kita perhatikan di sini, fahima talibul mas'alata, arafa ar-rajulu at-tariqa, syaribal maridud dawa'a. Insyaallah faham, tidak perlu Ustaz terjemahkan. Fahima, arafa, syariba ini adalah fi'il yang muta'addi yang memiliki satu maf'ul bih di sini. Satu maf'ul bih. Nah, ternyata satu maf'ul bih ini bisa ditambah menjadi dua maf'ul bih. Yang awalnya fi'il ini muta'addinya ya, muta'addi memiliki satu maf'ul bih, bisa ditambah menjadi dua maf'ul bih. Bagaimana caranya? Tinggal sama dengan di atas tadi, fahama atau afhama. Fahamal mudarisu talibal mas'alata au afhamahu. Kalau fahima tadi satu maf'ul bih, fahama itu dua maf'ul bih, at-taliba al-mas'alata. Arrafa syurtiyu rajulat tariqa. Ya, ar-rajula maf'ul bih pertama, at-tariqa maf'ul bih kedua. Syarrabat tabibul maridad dawa'a. Nah, di sini kita perhatikan fahima arafa syariba ini memiliki satu maf'ul bih. Ya, bisa dijadikan memiliki dua maf'ul bih. Fahama, arrafa, syarraba, afhama ya atau a'rafa gitu ya, asyraba. Itu dengan cara apa? Mentasydid atau memberikan hamzah. Gitu ya. Kemudian yang dal ini adalah kita perhatikan ra'a sa'ilul haqqa wadihan. Ra'a ternyata itu memiliki dua maf'ul bih. Al-haqqa wadihan. Gitu ya. Alima talibul mas'alata wadihatan. Alima punya dua maf'ul bih. Al-mas'alata wadihatan. Ra'aitul amra ashala mimma atasawwar. Ya. Ra'a ini memiliki dua maf'ul bih. Al-amr itu maf'ul bih pertama, ashala maf'ul bih kedua. Nah, ternyata fi'il yang memiliki dua maf'ul bih ini bisa dijadikan memiliki tiga maf'ul bih. Bagaimana caranya? Ara jadi ra'a jadi ara. Ya, kemudian alima menjadi a'lama. Ra'a itu menjadi apa? Ara. Ya. Maka kita lihat di sini ar-rajulu al-sa'il al-haqqa wadihan. Ya. As-sa'il maf'ul pertama, al-haqqa maf'ul bi kedua, wadihan maf'ul bi ketiga. Demikian juga ini a'lamal mudarrisu talibal mas'alata wadihatan arani Allahul amra as-sala mimma atasawwar. Ini maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua, dan maf'ul bih ketiga. Jadi fi'il yang asalnya punya dua maf'ul bih ini bisa dijadikan memiliki tiga maf'ul bih dengan menambah hamzah di sini. Menambah hamzah. Kemudian yang terakhir ra'aitul hilala indal ghurubi. Alimtul hala fa'ajibtu. Wajadtu qalamil ladzi dha'a, adattu darahimal ladzi a'taitani. Nah, di sini adalah ra'a alima yang memiliki satu maf'ul bih. Maksudnya apa? Jadi ra'a atau alima ini kan ra'a alima, ra'a alima.
Nah, ro'a dan alima itu bisa memiliki dua maf'ul bih. Kalau di sini dua maf'ul bih. Sedangkan di bawah ini satu maf'ul bih. Nah, berarti tergantung apa? Tergantung kebutuhan, tergantung konteks kalimatnya. Ya, ro'a bisa punya satu maf'ul bih, ada yang ro'a punya dua maf'ul bih. Tergantung apa? Konteksnya. Ra'aitul haqqa wadihan, alimtu sidqa muncian, wajadtul ilma nafi'an, adatu zaidan sadiqan. Ya. Maka apa di sini? Ra'a alima wajada ada di sini memiliki dua maf'ul bih. Kalau yang ini memiliki berapa tadi? Satu maf'ul bih. Na'am barakallahu fikunna jami'an. Kemudian ayatuhal akhwati al-munaqasyah wal qaidah, ya, munaqasyah dan kaidahnya ini sama dengan yang Ustaz jelaskan tadi sehingga tidak perlu diulangi. Ini juga sama, ya. Fi'il muta'addi itu ada ya 4 macam. Kalau ini kan macam-macam fi'il, ada yang muta'addi, ada yang lazim ini ya, lazim dan muta'addi. Kemudian inti dari yang kedua ini fi'il muta'addi itu 4 macam. Ya, muta'addi yang dengan satu maf'ul bih, dua maf'ul bih, ya, dua maf'ul bih yang asalnya mubtada' khobar dan dua maf'ul bih yang asalnya bukan mubtada' khobar. Ya, saya ulangi, fi'il muta'addi ada 4 macam. Yang pertama muta'addinya 1, yang kedua muta'addinya 2, yang asalnya adalah mubtada' khobar, kemudian muta'addi 2, yang muta'addi 2 yang asalnya bukan mubtada' khobar, dan macam yang keempat adalah muta'addinya 3 maf'ul bih. 1 maf'ul bih, 2 maf'ul bih yang asalnya mubtada' khobar dan asalnya yang bukan mubtada' khobar, dan 3 maf'ul bih. Kemudian sarana untuk memuta'addikan fi'il itu dengan hamzah tadi ya, dengan hamzah atau ta'if. Ta'if itu kan dikasih tasydid di tengah. Kemudian sebagian fi'il itu ada yang lazim, ada yang muta'addi. Ya. Sesuai dengan apa? Dengan maknanya, gitu ya. Ada yang ro'a di sini, ro'a tadi terkadang bisa bermakna apa? Bermakna ro'a itu melihat. Ada yang ro'a itu bermakna ya berpendapat atau meyakini. Alima wajada ada ini bisa dibaca sendiri ya keterangannya. Keterangan tambahan ini. Kemudian tugas berikutnya ayatuhal akhwati, tolong dikerjakan ini. Ini dicari fiilnya mana saja dan tentukan dia lazim, muta'adin liwahid, muta'adin lisnaini, muta'adin lisalasah. Ditulis di buku di masing-masing. Ya, dikerjakan ditentukan lazim, muta'addi 1, 2 atau 3. Demikian juga ini tolong dikerjakan tadrib ya, tadrib sani, kemudian tadrib salis, kemudian tadrib robi, tolong dikerjakan di buku masing-masing. Ya, dengan demikian telah selesai materi kita untuk hamzah wasl dan kaidah nahwu ya, kaidah lughah pada kesempatan kali ini. Ya, selesai hamzatul wasl dan ta'diyatul af'al. Ya. Berarti insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita masuk pada wahdah saminah. Ya, wahdah saminah. Tapi ya akhwati, jangan lupa dikerjakan tadi di buku masing-masing dan nanti juga ada soal lewat Google Form. Naam, naktafi hadzal qadar fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.